selamat datang di Rumah Sakit Lucu Indonesia. Bareng saya dengan Bareng. Kok bareng? dengan saya Dev Kobun dan teman saya biasa Angga. Angga. Oke. Dan hari ini kita mau cerita-cerita tentang apa, Kak? Cerita tentang Cerita apa aja deh. Hah? Apa? Cerita horor di rumah sakit. Oh, cerita. Oke. Ya. Jadi kita mau klarifikasi, kan banyak yang tanya, apakah benar suster ngesot itu ada di rumah sakit atau tidak? Suster ngesot selama pengalaman gua sih. Ada nggak sih? Nggak ada. Iya, maksudnya lu pernah nggak lihat suster ngesot di Nggak rumah ada. sakit? Nggak pernah. Nggak pernah lihat ya? Tapi sebenarnya suster ngesot itu awal mulanya dari mana ya? Kan suster ngesot itu kan masa ada suster ngesot? Memangnya kan kita juga tidak pernah lihat dia kuliah D3 keperawatan. Iya kan? maksudnya ya menurut kalau memang ada suster ngesot, ya itu kan pasti ada sejarahnya begitu kan. Saya juga sempat cari di Google, wah ini suster ngesot, siapa tahu dulu itu ada suster ngesot, ada sejarahnya, ada ceritanya, ada apa riwayat pendidikannya, kan? Tapi Mungkin bulan suster ngesot gitu. ada suster kerja di rumah sakit terus terkilir gitu jadi dia ngesot gitu. Bisa jadi, tapi kan minimal dia harus punya riwayat pendidikan. Jadi kalau kita cari di Google itu suster ngesot, misalnya riwayat pendidikan suster ngesot, jadi kayak dari Akper, habis itu D3, S1, nurse gitu. Goblok. Jadi kalau menurut kita sih suster ngesot itu sebenarnya itu cuma cerita-cerita bohongan ya, fiktif. Tapi apakah benar di rumah sakit ada setan atau tidak? Kayaknya menurut saya sih ada. Kalau setan sih ada. Setan itu. Soalnya setan itu kan ada di mana-mana begitu kan ya. Ya. Di rumah sakit itu setannya juga banyak sih. Biasanya kalau kita lagi kerja juga kadang-kadang ada gangguan-gangguan seperti itu ya. Lu pernah nggak sih di Gua pernah sih ngalamin tuh troli jalan sendiri anjir. troli jalan sendiri? Troli jalan sendiri di rumah sakit di Semarang. Saya pernah lagi dinas terus tiba-tiba pintunya diketuk. Pas saya buka begini langsung, Pak ini paketnya. Dan ada tukang kurir. Kirain setan bawa paket. jadi ternyata kalau mau ceritain soal cerita-cerita horor di rumah sakit itu memang setiap orang pasti punya pengalaman yang berbeda-beda ya. Dan saya sendiri juga pernah mengalami, maksudnya yang tadi saya cerita lagi kerja terus ada orang yang ketuk pintu itu betul-betul ada gitu. Cuman kita belum bisa pastikan apa benar itu setan atau bukan. Kan semua orang yang di rumah sakit itu kan punya peluang yang sama untuk bisa ketuk pintu, kayak pasien juga bisa kan, pasien mau kerjain kita juga tiba-tiba pasien datang ketuk pintu kan bisa gitu kan. Bisa jadi sih seperti itu. Tapi cerita lu tadi soal troli yang jalan sendiri itu gimana? Ya biasa duduk di ruang nurse station kan, di nurse station kita duduk. Ruang Troli jaga, kan ya ruang itulah sebelahan kan. Biasanya troli kalau nggak ditaruh sebelah pintu itu sama di ruang tindakan. Nah, yang di deket pintu itu ini tiba-tiba jalan jadi lewat depan apa nurse station gitu. Jalan sendiri. Oh iya, trolinya. Trolinya. Terus kalian Dilihatin gini ini apa coba? nggak dinaikin? Kayaknya enak juga sih. Wah ya. Emang, dan ada juga yang punya cerita juga katanya di rumah sakit pernah lihat setan. Kalau lihat Kayak lihat setan sih kayaknya itu orangnya terlalu lebay. iya sih bisa. Lagi halusinasi gitu Halusinasi. kan. Ya lagi stres diputus pacar terus dia tiba-tiba kepikiran gitu kayaknya gitu. Beban hidupnya terlalu banyak. Yang menurut saya sih lihat setan sih kayaknya nggak ada. Lihat setan di rumah Gua sakit. belum pernah sih. Cuman Soalnya setannya juga pasti milih-milih tempat kan, ya kan. Kayaknya Lebih setan bagus, takut deh sama iya. Lebih bagus saya kalau mau jadi setan lebih bagus di apartemen atau di hotel, itu kan. Kenapa nyaman buat ya? apa? Iya, buat apa di rumah sakit? Kan setannya kita tidak dia bukan kena tipes atau malaria kan. terinfeksi nanti. Iya, setan. terinfeksi. Goblok kalau ada setan di rumah sakit Itu sebenarnya. cuma setan-setan bodoh kan. Ya setan juga pasti dia pilih-pilih tempat lah, tinggal ya lebih bagus tinggal di apartemen, ya Di hotel. lebih bagus tinggal di kantor DPR
Kenapa begitu? Hah? Kenapa begitu? Ya kan di sana banyak setan. Kirain banyak duit. Wah, duit rakyat ya. Kenapa ke politik? Tadi settingan ceritanya bukan seperti itu. Kenapa tiba-tiba ke politik? Iya, Pak? tuh ini suka. Tapi kalau asik juga ya kalau kita ngomongin soal politik gitu. bisa sih, bisa. Tapi juga. apakah Apalagi tenaga kesehatan bisa berpolitik? bisa. Contohnya yang kemarin terakhir tuh. Oh iya, ada yang jadi anggota DPR ya kalau nggak salah. Terus yang Ada yang uang buat apa donasi itu, uang buat donasi Wah. COVID tuh. Oh itu menteri. Iya kan Menteri itu Sosial. di berhubungannya dengan sosial ya. Iya menteri sosial. Itu dana sebenarnya dana COVID dikorupsi Iya. 14 miliar katanya begitu. Goblok berarti. Ini corona belum berkembang, dana COVID sudah di lambung. Jadi sebenarnya semua orang pasti bisa berpolitik begitu. Bisa. Termasuk perawat juga bisa. Perawat pun bisa. Banyak yang jadi anggota DPR. Ada Dengan iming-iming akan mensejahterakan perawat di Perawat. seluruh Indonesia. Ya. faktanya gimana? Faktanya gimana? Faktanya. Aduh, saya kalau perhatikan grup perawat itu kan itu komennya itu jadi perawat jangan mengeluh. Perawat itu kita kerja dengan hati, kita harus ikhlas dengan pasien, jangan kerja untuk cari uang. Maksud saya iya benar. Semua orang juga, ya dokter juga pasti kerjanya begitu, melayani pasien dengan hati segala macam. Tapi kan tidak mungkin kita mau beli cilok pakai hati. Orang kan beli cilok juga pakai uang. Jadi nggak terlalu puitis dan terlalu lebay maksud saya. Maksud saya semua orang, apalagi perawat itu kan profesi. Orang kita tuh sekolah ya dari SPK, SMA, SMK kesehatan. Habis itu ada yang dari D3, habis itu S1, kemudian nurse. Nah, ada lagi yang lanjut ke S2 dan seterusnya begitu. Dengan pendidikan yang begini saja kita berharap untuk orang kerja gratis itu kayaknya nggak mungkin. Kecuali sekolahnya gratis. Ya. Ya. Sekolah udah mahal-mahal. Iya, dan jangan berharap sekolah gratis di Indonesia. Itu nggak ada sekolah gratis. Makanya kadang-kadang orang terlalu lebay bahwa perawat itu kerja tidak perlu pakai tidak perlu kerja untuk mencari uang gitu. Ya harus kerja itu dengan hati. Yang betul kita kerja juga pakai hati, namanya melayani manusia Ya, kan. betul. Ya harus hati. Cuma kan tidak masuk lagi kalau perawat itu kerja tidak mengharapkan uang. Gitu. Ya kan? Iya, tujuan kita Apalagi- kerja kan untuk itu juga pastinya, untuk melanjutkan kehidupan. Betul. Apalagi orang yang sudah menikah. Nah, masih Kan? banyak tanggungan. Masih banyak tanggungan ya kan, uang kuliah uang sekolah anak, ya kan, susu. uang susu ya kan. Masa Belum mau susu ibu terus kan nggak mungkin. itu kan memang yang harus dipikirkan. Makanya kalau buat orang-orang yang masih bujang saja biaya hidupnya besar, apalagi kalau yang sudah berkeluarga. Banyak kok perawat-perawat yang di desa-desa itu kan masih kerjanya sukarela. Iya. Tapi menurut saya sih masih balance. Maksudnya kalau orang sukarelanya di kampung masih bisa tertolong, karena di kampung kan ya kayak lu pengen makan ubi, pengen makan apa kan ada bisa di kampung. Tapi kalau sukarela di kota kayaknya tidak ada yang mau gitu. Ada kita yang sakit. Iya, yang ada kita yang sakit sendiri. Niatnya mau tolong malah jadi sakit sendiri gitu. Jadi ya itu. Jadi buat yang selalu ada kata-kata puitis, kerja dengan hati. Memang kita kerja dengan hati, ya kan. Cuma kan hati ini juga butuh uang. Hati juga minta uang dong. Iya pasti. Kita nggak mungkin hidup tanpa uang. Itu yang kadang-kadang orang juga suka mengabaikan itu. Makanya banyak sekali perawat-perawat yang bukan banyak sih, ada beberapa orang dari yang basic pendidikannya itu dari perawat kemudian terjun ke dunia politik, jadi anggota DPR ya kan, dengan iming-iming akan mensejahterakan perawat di seluruh Indonesia kan. Tapi ternyata malah sejahterakan diri sendiri. Pusing. Aduh, jadi buat bapak-bapak anggota DPR ataupun pejabat di mana yang basic pendidikannya adalah seorang perawat dan sekarang sudah menjadi anggota DPR atau apapun, tolong
ya bisa diperhatikan lah kesejahteraan Ya, perawat di seluruh Indonesia begitu, supaya tidak ada pengeluaran lagi. Oke. Ya, mau bahas apa lagi nih, guys? Kayaknya kita cukupkan sampai di sini ya pembahasan ini. Soalnya kita juga tidak ada persiapan mau bahas apa. bingung mau ngomong apa, gue juga bingung. Lagi capek di badan, aduh. Jadi memang ini video ini kita buat yang pertama untuk rutinitas, untuk hanya sebagai untuk video untuk kita upload di YouTube. Maksudnya sebagai kayak di YouTube itu kan harus sudah terjadwal, harus ada video yang diupload begitu. Gue nggak ngerti sama masalahnya, bukan YouTuber juga gue. Nggak ngerti. Ya saya juga bukan YouTuber tapi uploader. Ngobrol ngalor gitu dulu, nggak jelas. Jadi sebenarnya itu saja yang kita mau mau sampaikan di sini. Sebenarnya topik pembicaraan kita juga tidak jelas, sebenarnya cuma pengen ngobrol-ngobrol aja ya kan. Sekalian ngetes kameranya Angga. Ya udah, oke. Buat teman-teman semuanya yang mau subscribe YouTube Rumah Sakit Lucu Indonesia silakan, dan yang tidak mau subscribe kami juga tidak memaksakan dan kami tidak peduli. Anda memang orang yang sangat egois dan pelit. Ini memaksa nggak sih sebenarnya? Memaksa untuk subscribe nggak sih sebenarnya? Sebenarnya enggak, kan saya bilang tidak perlu subscribe. Tidak perlu ya. Cukup nonton aja videonya gitu kan. Karena subscribe juga tidak memberikan kontribusi apa-apa, dan subscribe terus gak nonton juga sama gitu. Jadi cukup aja nonton videonya gitu. Tapi jadi kalau ditonton ya. ditonton, tapi kalau yang mau subscribe silahkan subscribe gitu. Itu aja sih. Saya juga bukan orang yang terlalu fanatik dengan YouTube gitu. Cuma pengen senang aja gitu. Berarti untuk apa tujuannya buat YouTube? Tujuannya buat YouTube adalah yang pertama, apa yang saya pengen ngomongin bisa didengerin orang gitu. Karena saya kan suka ngomong, saya pengen ngomong ini deh. Terus nanti platform yang saya mau upload itu kan nggak ada gitu. Contoh kayak kecuali saya pengen ngomong ini, terus kan nggak mungkin saya langsung diundang ke Metro TV saja cuma mau ceritain soal kopi gitu, nggak masuk akal. Jadi apa yang pengen saya ngomongin? Kopi dong, sekalian gelas baru. Oh ya. Aduh, ini kopi apa sih? Biasa. Tugu Sari. Gelasnya dari kayu ya? Gelas kayu lah. Oke. Ini gelasnya beli di mana? Ada temen buat sendiri juga. Tapi dijual? Diperjualbelikan. Perbedaannya minum kopi di gelas yang biasa dengan gelas kayu gimana? Ada perbedaan nggak? Sebenarnya rasanya sama aja sih, cuman lebih gimana ya, dari kayu gitu kan. Enggak, bukan gitu maksud saya. Pertanyaan saya kan ini kan mau promosiin kelasnya. Jadi kan lu bisa puji-puji dong. Bisa. Ya, Pak, malah ini bagus. Lebih enak. Setelah minum dengan gelas kayu tingkat IQ kita bisa naik, Bah. Begitu kan itu kan ini bisa mengangkat. Gimana sih? Langsung fresh. Waduh, ini karena gelas kayu kan? Bukan kayu. Karena kopinya. Bukan karena kopinya. Kalau kali ini karena gelasnya ya, bukan kopi. Oke, buat yang mau beli silakan beli gelas kayunya ya. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah nonton YouTube Rumah Sakit Lucu Indonesia, dan terima kasih banyak sudah selalu menonton kami yang memang pembahasannya juga tidak jelas. Kalau memang teman-teman punya ide untuk kita mau bahas apa, konten apa yang harus kita buat, teman-teman komen saja di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak buat yang sudah nonton. Jangan subscribe.